Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk Tahulas Andri Salahuddin, silakan dipimpin untuk berdoa, silakan. Ya Pak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih pada Andri sudah memimpin kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita absen dulu untuk mengetahui kehadiran siswa-siswi saya. Yang pertama, Ade Tito. Hadir Pak, hadir. Ya, Bos. Andri Salahuddin. Hadir Pak. Ya. Devi Asri. Hadir Pak. Eva Fianti. Hadir Pak. Ya, untuk kamera dinyalakan ya, itu Sukriana itu kameranya belum dinyalakan. Tolong yang kamera semuanya harus on semua ya. Kemudian disiapkan alat tulis, di depannya harus sudah siap alat tulis ya, buku paket. Anak SMK kita mempelajari tentang fungsi komposisi. Apa tahu sih, tahu nggak sih fungsi komposisi apa sih, tahu nggak? Ada yang tahu anak-anak fungsi komposisi? Gabungan fungsi. Pak. Oh, tambahan ya. Tahu nggak sih manfaat komposisi, fungsi komposisi? Itu manfaat komposisi itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya ilmu matematika aja, ilmu yang lain, ekonomi, kimia, geografi. Ekonomi itu digunakan untuk apa aja? Ada yang tahu untuk bidang ekonomi menggunakannya untuk fungsi komposisi? Tahu nggak? Permintaan dan penawaran kita gabungkan ya. Nanti membentuk fungsi keseimbangan pasar. Itu kalau yang kita bidang akuntansi kan itu ada pelajarannya itu ya. Oh ya gitu ya Pak. Kemudian Ya? bidang kimia. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu nanti mengamati dan mengidentifikasi fakta pada fungsi komposisi ya, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu ya. Nanti untuk pembelajaran sekarang menggunakan model PBL. Tahu ya PBL ya? Apa sih PBL? Problem Basic Learning. Kalau di tentang masalah ya Pak ya? Ya, sekarang harus memecahkan masalah ya. Semua orang masalah. Tidak punya nggak masalah hari ini? Oh iya. Oh, Punya Pak. semua orang punya masalah. Orang itu menekankan pemecahan masalah. Kita hidup di zaman sekarang ya harus bisa mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang terbaik ya. Untuk pelajaran kita yaitu tentang fungsi komposisi ya. Nanti di Edmodo ya. Nanti silakan kalian buka. Itu ada nanti LKPD tugasnya untuk tugas kelompok. Hari ini diselesaikan ya. Ya, kemudian nanti ada instrumen penilaiannya untuk pelajaran saya sebagai guru matematika nanti biasa ya, ada ulangan harian. Nah, nanti tugas-tugas, tugas kelompok juga ada nilainya ya. Kemudian nanti ada tugas yang seperti ujian tengah semester. Nah, itu nanti banyak ya. Nah, makanya harus selesaikan semua tugas-tugas biar naik kelas dan berprestasi. Itu ya, siap ya? Media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint ya. Hari ini ya kerjakan, saya kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan ya. Nah, ini saya kasih namanya pada kalian fotonya itu sudah saya share semua, ada media pembelajaran ya, nanti bentuk PowerPoint, kemudian LKPD ya, silakan dibuka. Untuk modul juga ada bahan ajar dan media pembelajaran ya. Untuk ini saya sudah bagi kelompok, itu ada kelompoknya sudah saya bagi. Untuk kelompoknya nanti ada 3 kelompok. Saya nih di LKPD juga sudah ada 3 masalah ya. Sudah saya munculkan 3 masalah. Nanti saya sudah bagi kelompok ini menjadi 3 kelas ini ya. Kelompok yang akan langsung ke Edmodo-nya atau itu 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 3. Siap ya? Siap anak-anakku? Ya Bu. Ya. Halo Pak. Ya, 20 menit berlalu ya.
kita langsung aja presentasi ya. Untuk presentasi yang pertama kelompok 1 tadi Aditito, silakan Aditito. Kelompok 2 aja dulu Pak, kami belum selesai Pak. Oh ya ada, loncat dulu ya. Izin bertanya Pak, mau Ya nanya ya, Aditito gimana? ini kan ada beberapa fungsi. Nah, cara menggabungkannya gimana ya Pak ya? Atau harus kita alihkan atau gimana? Awal sudah saya jelasin komposisi apa sih? Nah, penggabungan. Nah tadi itu hanya ada beberapa fungsi ya. Di situ ada masalah ada berapa fungsi? Tuh. Ada 3 fungsi Pak. 3 fungsi. Yang namanya komposisi kan penggabungan ya. Berarti 3 fungsi itu digabungkan. Tadi ada 3 tahap. Tuh. Ini aturannya kalau komposisi walaupun dibalik misalnya dari F komposisi G itu nggak sama hasilnya dengan G komposisi F ya. Ingat ya, berarti ini ada aturan namanya aturan apa? Ayo kalau dibalik bolak-balik bisa namanya apa? Aturan identitas. Itu memulai sifat kalau dibalik sama apa namanya? Nah, bisa mengingat. Komutatif Pak. Komutatif Pak. Oke ya. Untuk kelompok 1 sudah siap belum? Sudah ada gambaran tapi ya. Ada Tito, Linda. Sudah Pak. Nah ini Pak ya. Dari sini Pak. Ya, itu masalah 1. Ya. Untuk mendaur ulang logam campuran dihancurkan menjadi 9 kil gram magnetik pada mesin penghancur mengisikan logam magnetik yang memuat unsur besi. Lalu sisi pecahan logam dikeruk dan dipisahkan, sedangkan serpihan besi dilebur menjadi baja baru. Setiap tahapan pada proses pendaur ulangan secara matematis dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi aljabar. Lalu yang kedua, nah misalnya, apakah tahapan pada proses pendaur ulangan tersebut termasuk operasi komposisi fungsi? Kalau iya, kenapa? Kemudian pendapatnya. Di sini Pak kami menulis proses pendaur ulangan logam campuran memang merupakan operasi komposisi fungsi. Jadi dari masalah 1 ada 3. Yang pertama prosesnya penghancuran, kemudian proses kedua penyisihan logam, kemudian yang ketiga peleburan logam. Nah itu kalau disimpulkan secara sistematisnya begitulah Pak, kami tulisnya itu disebut fungsi. Benar Pak? Iya, fungsi komposisi. Iya, betul. Tapi barangkali kelompok yang lain ada yang mau menyanggah atau memberi saran, masukan, silakan. Untuk yang nomor 2 itu untuk masalah 1. Ini kelompok 2 nah, kelompok 2, 3. Siapa Pak? Setuju? Apa gimana? Setuju sama. Kelompok 2, Andri gimana tuh? Sama Pak. Sama ya? Ya. Ya betul. Lanjut ya Pak. Ya. Boleh kalian. Kemudian misalkan tahap daur ulangnya dirumuskan sebagai fungsi, tahap penghancurannya atau fungsinya misalnya namanya HX tadi X+1, kemudian pengisian logam magnetiknya sebagai fungsi DX 2X tambah 3, tahap peleburan logam sebagai fungsi FX X kuadrat kurang X tambah 5. Nah misalkan di sini jadi GOH. Ambilnya contoh GOH ya Pak. GOH X itu GHX. Maksudnya HX yang fungsi HX dimasukkan ke dalam fungsi G. Jadi X kurang 1 dimasukkan ke 2X tambah 3 ini. Jadi X yang di G ini masuk. X yang di G ini nanti dimasukkan semua fungsi H. Jadi 2 dikali X kurang 1 tambah 3. Jadi 2 kali X, 2X, 2 kali min 1 min 2, kemudian tambah 3. Hasilnya 2X tambah 1. Satu lagi yang kami ambil contohnya FUG, F bundaran G, di mana fungsi G yang dimasukkan ke dalam fungsi F. 2X tambah 3 dimasukkan sebagai pengganti X di fungsi F. Jadi 2X kuadrat, di sini kan X kuadrat, F-nya itu X kuadrat kurang X tambah 5. Jadi semua yang si G ini mengganti si X yang di F. Jadi 2X tambah 3 kuadrat kurang 2X tambah 3 tambah 5. Kemudian sederhananya 4X kuadrat tambah 12X tambah 9 kurang 2X kurang 3 tambah 5. Hasilnya 4X kuadrat tambah 10X tambah 11. Nah itulah FOG. FOG-nya gimana Pak? Ya bagus. Ya bagus itu, tepat sekali itu ya. Tapi barangkali ada yang menyanggah.
Masalahnya Devi dan teman-teman yang lainnya itu untuk ini kan permasalahannya tadi ada 3 tahapan. Itu pabrik peleburan logam ya. Itu jadi dari bahan yang baku ya dirubah menjadi yang setengah. Kemudian jadi lebur. Nah, itu kan ada 3 tahapan. Tahapannya itu ada penghancuran, penyisihan dan peleburan. Itu HX, GX dan FX. Ada 3. Jadi harus urut. Ya. Jangan dari F dulu, dari F ke G jangan, ya. Tapi harus dari atas, dari tahap pertama berarti dari. Oh iya Pak, ya, tadi tak boleh komutatif ya Pak ya. Ya. Jadi setelah pada masalah ini dapat diketahui apa yang dimaksud dengan operasi komposisi fungsi. Jadi penggabungan 3 tahap tersebut adalah salah satu penerapan komposisi fungsi. Itu kesimpulan kelompok kami Pak. Oh ya, bagus ya. Mungkin ada yang lain, ada yang menyatakan nanti kelompok yang 2, 3 misal sudah atau bisa ada yang belum ya silakan minta nanti penjelasan dari kelompok 1. Nanti kita saling kerjasama ya. Untuk berikutnya kelompok 2 untuk permasalahan 2. Kalau dari kelompok kami untuk A, proses pembuatan tempe secara keseluruhan dinyatakan dalam fungsi komposisi itu G bundaran F X itu sama dengan GFX. Jadi G diganti X-nya itu jadi yang fungsi F X plus 1 jadinya karena X kuadrat jadi X plus 1 dikuadratin ketemunya X kuadrat ditambah 2X plus 1 jadi fungsi keseluruhannya itu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sedangkan untuk yang B 2 kg jadi nanti fungsi G bundaran F nya diganti aja 2 jadi ketemunya 9 Pak. Ya, betul. Ya, mungkin nanti kelompok yang lain itu tadi pemaparan dari kelompok 2 yang diwakili Ren 3 silakan. Proses pembuatan tempe ya ada 2. Kali ini ada 2 fungsi ya. Tadi yang B-nya kalau digunakan apa? Ada bahan 2 kilo kedelai itu nanti jadi berapa tempenya itu kan. Nah, itu jadi kan kita nyata dalam kehidupan sehari-hari kan. Paham ya anak-anakku? Nah, jadi kita tahu kalau fungsi komposisi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Itu tadi ya sudah kita melalui 2 masalah ya 1 dan 2 kita lanjut paparkan tadi di LKPD itu kan masalah tentang fungsi komposisi dari penggabungannya. Silakan nanti saya ingin tahu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Silakan. Jadi kesimpulannya ya. Ini karena permasalahan ini sebenarnya sering kita ketemu di kehidupan sehari-hari kita kurang menyadari seperti pengolahan suatu barang atau bahan pengolahan sesuatu lah ya Pak bisa dijelaskan atau dianalogikan ke suatu fungsi komposisi gitu Pak dari kelompok kami Pak. Ya. Berarti kesimpulannya itu pertemuan berikutnya fungsi invest silakan pelajari biar paham nanti pertemuan berikutnya lebih sedikit paham lah ya nanti jadi saya jelasinnya nggak terlalu lama ya. Kemudian untuk menutup pelajaran hari ini kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh tadi ketua kelasnya Andri. Silakan nanti belajar. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Andri ya. Semoga kita selalu dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.